Selamat datang. Selamat datang di Bincang Inspiratif bersama dengan Abdul Hamid. Narasumbernya sedang connect ke dalam. Bapak Ibu yang ada dalam ruangan, silahkan standby dahulu ya. Saya akan dada-dada dulu, kayak sudah hadir. Sudah ada siapa saja kah? Sudah ada Mbak Siti Nurjanah Mandaca, lalu sudah ada Mbak Rinda, dan Pak Julius juga sudah standby ya. Selamat datang Bapak dan Ibu, rekan-rekan semuanya. Nah, nampaknya Pak Hamid sudah join dalam ruangan ya. Selamat datang Pak Hamid. Cek, cek, satu, tes, satu. Halo Mas Ya, James. halo Pak Hamid, selamat datang. Akhirnya bisa masuk juga ya Pak? Iya, Eh, saya asik. di request. Tadi kirain salah ruangan ya Pak? Banyak ruang ternyata ya. Koneksinya mungkin tadi sempat agak patah-patah ya Pak, jadi agak susah masuk gitu ya. Suara saya terdengar Pak? Apa-apa. Sekarang sudah oke, Mas James. Yes, Kalau manggil Mas James ya, James. James. Ya, itu kalau lidahnya lidah ini ya Pak, lidah internasional ya. Tapi kalau lidah nasional atau lidah lokal sih biasanya Mas James, Mas James juga fine-fine aja Pak. Eh, Yang penting sayanya James, ngeh. James. Waduh. Yes. Yes. Oke, Pak Hamid, James. makasih banyak loh Pak. Ini mau sudah bersedia meluangkan waktu untuk kita ngobrol-ngobrol, berbincang inspiratif Pak. Terima kasih banyak Pak Hamid. Yang penting apa ya, walaupun kita ngobrolnya bincang-bincang, tapi bisa menginspirasi buat saya sendiri dan mudah-mudahan bisa menginspirasi juga buat orang lain yang gunain teknologi ya Mas James. Amin. Semua orang ya Pak. Jadi, Jadi ngobrolnya amin Pak. bermanfaat ya, bukan ngobrol yang Betul. kemana-mana ngalor ngidul ya. Karena banyak sekali kalau Betul. ngobrol-ngobrol yang nggak jelas. Nah hari ini kita ngobrolnya yang inspiratif. Nah Sedap. saya Nih udah alami dipandu sama ini ya. Mas James ya. Karena Aduh. bisa jadi moderatornya luar biasa. Kadang-kadang orang boleh jadi inspiratif tapi nggak keluar. Tapi karena moderatornya Hmm. bisa mancing, jadi inspiratif. Wah. Jadi sebenarnya bukan yang hebat, bukan pembicaranya, tapi memang moderatornya yang mampu Wah, membuat jadi inspiratif gitu. bisa aja Bapak. Bapak menginspirasi saya untuk memikirkan opsi jadi moderator profesional ya, Pak. Nah, betul. Tiba-tiba. Iya, karena Aduh, ya ya. kalau kita hebat, sehebat apapun, kalau yang manduknya juga nggak nggak jelas kan ya, jadi nggak arahnya juga inspiratif gitu. Jadi Waduh. dan saya yakin Mas Jem bisa melakukan itu hari ini. Amin ya, Pak. Aduh, saya udah jadi keburu terbang duluan nih, Pak. Ya, udah Ah, dikipasin sama Pak Hamid. Aduh, seru-seru. Udah lumayan rame nih, Pak, dalam ruangan. Saya lihat iya, udah ada yang kasih betul, lope-lope juga gitu ya. Mungkin kita sapa-sapa betul, dulu kali ya, Pak. betul. Eh, di sini ada beberapa yang menggunakan nama asli dalam ID-nya, jadi bisa dipanggil dengan mudah. Tapi ada Mm-mm, juga yang mungkin menggunakan nama yang lain gitu ya. Jadi dada-dada dulu kita ya Pak ya. Selamat datang kepada betul. rekan-rekan pendidik. Eh, Selamat jumpa dengan saya James Cahyana, dan juga ada di sini narasumber kita yang luar biasa hari ini adalah Pak Hamid ya, Bapak Abdul Hamid atau nama bekennya Ustadz Matematika, betul ya Pak? Iya, betul itu. Itu Waduh. kalau orang bilang katanya nama pena, kalau saya nama Oh. digitalnya gitu ya. Nama saya Wais.
Ustadz matematika. Sedap, mantap. Nah, kita kulik lebih dalam tuh. Tuh mungkin nanti boleh cerita sedikit juga ya Pak. Gimana tuh asal usulnya? Wes. Nah, jadi di bincang inspiratif kali ini adalah episode perdana. Jadi selamat datang banget buat Bapak Ibu yang ada di sini. Jadinya Anda adalah orang-orang yang ikut di sesi 1 nih, di volume 1. Wah, semoga nanti setelah ikut sesi hari ini juga ke depan-depannya bincang inspiratif yang lainnya juga akan terus menginspirasi Anda. Nah, di sini saya akan kasih waktunya ke Pak Hamid barangkali untuk memperkenalkan diri gitu ya. Jadi mungkin boleh Pak perkenalan dulu dari biodata, dari keseharian, dari hobi gitu ya Pak, dari status dan lain-lain. Monggo Pak. Iya, biar pendengar bisa lihat dan kenal Pak Hamid dulu. Nah, ya, Bapak Ibu nih, para followers, para pendidik yang luar biasa malam ini, meskipun mungkin Bapak Ibu pasti lelah tadi ya ngajar seharian via digital, via virtual, tapi menyempatkan untuk hadir di sini. Perkenalkan, nama saya Abdul Hamid. Saya guru matematika. Dulunya guru nari, cita-citanya cuma jadi guru matematika gitu ya. Kemudian saya mengajar awalnya di SMP Islam Al-Azhar 1, kemudian diberikan kepercayaan menjadi wakil kepala sekolah di SMP Islam Al-Azhar 1, dan sekarang kemudian dialihkan ke SMP Islam Al-Azhar 2 karena pesan dari yayasan. Di SMP Al-Azhar 1 itu teknologinya sudah luar biasa karena mulainya dari tahun 2015-2016 ya. Kemudian sangat luar biasa hebat. Nah, saya diminta untuk berbagi ke sekolah lain. Nah, saat ini saya sekarang ada di SMP Islam Al-Azhar 2 Pejaten sebagai guru matematika juga, sebagai wakil kepala sekolah juga, dan di tim digital juga, dan juga kadang-kadang ngajar nari juga Mas Jim gitu. Jadi tetap dengan cita-cita awal terlaksana ya Pak, ngajar nari juga tetap ya. Betul Mas Jim ya. Kira-kira gitu kenalannya Mas Jim ya. Wah, terima kasih Pak gitu ya. Saya yakin pasti audiens jadi juga lebih kenal Pak Hamid nih gitu ya. Mulai dari cita-citanya yang tersampaikan juga ngajar nari sedikit gitu ya. Ngajar matematika. Iya, tapi akhirnya sekarang karena terlalu dominan dalam penggunaan teknologi ya, jadi agak terlupakan tuh kesibukan-kesibukan yang lain, termasuk tadi kesenangan itu. Jadi konsentrasinya sekarang lebih ke arah pengembangan inovasi dalam teknologi gitu. Tapi berat disimpan dulu yang ini ya. Ini disimpan nih, berat kayaknya ya. Saya akan menjawab pertanyaan Mas Jim yang berikutnya. Waduh. Kayaknya nanti saya malah akan kasih waktunya banyaknya untuk bertanya itu mungkin ke audiens nih Pak Hamid. Jadi saya sih nggak nyiapin pertanyaan apa-apa gitu. Justru karena bincangnya inspiratif, lebih mengalir ya Pak gitu ya. Jadi tadi perkenalan Pak Hamid dan singkat juga untuk audiens untuk memberikan konteks. Jadi kalau saya di sini mewakili Websis for Edu, itu adalah rekan-rekan para pemuda yang passion untuk membantu sekolah dan pendidikan itu mengadopsi teknologi dan berinovasi, dan Pak Hamid adalah kolaborator kami gitu ya, dimana waktu itu kita sempat bekerja sama ya Pak untuk mewujudkan inovasi, sampai sekarang pun masih terus bersilaturahmi dan juga terus bertukar informasi gitu. Nah Pak, mungkin udah banyak nih yang standby dan tertarik sekali dengan judulnya kita hari ini nih Pak. Kalau di poster kan pada baca ada satu kalimat gitu Pak, saya sudah pakai teknologi, terus selanjutnya apa gitu ya. Mungkin ini sangat erat konteksnya dengan karena kita di era pandemi ya Pak, jadinya semua orang harus mau nggak mau gitu ya pakai teknologi. Nah, kalau dari Pak Hamid sendiri Pak, untuk ketika membaca kalimat ini Pak, apa sih Pak yang terpikirkan di benak Pak Hamid gitu? Mungkin boleh berbagi Bapak. Gini Mas James, gini tuh kayak seminar serius saja nih ya. Waduh. Saya sebelum menjawab, mungkin kita flashback ke belakang dulu ya. Jadi
sebelum pandemi itu, Mhm. sebelum pandemi itu ketika teknologi masuk merambah ke wilayah pendidikan, itu banyak sekali penentangannya dari orang tua gitu ya, bahwa kekhawatiran mereka ketika teknologi digunakan dalam pendidikan atau di sekolah, penggunaannya untuk pornografi, games, kemudian media sosial yang berlebihan gitu. Bahkan pelaku pendidikan itu sendiri juga sempat menolak gitu ya, bapak guru, kepala sekolah itu menolak. Tapi ternyata pelajaran berharganya dari pandemi ini, semua orang dipaksa menggunakan teknologi. Semua orang dipaksa menggunakan teknologi. Semua orang belajar berupaya, walaupun mungkin yang di sini belum tentu ya semua dipaksa, apalagi yang sudah partner dengan Websis nih, karena memang Websis mendampingi mereka sebelum pandemi juga sudah berjalan. Maksud saya adalah sedikit banyak kita dipaksa menggunakan teknologi. Kita dipaksa untuk belajar bagaimana menggunakan media-media virtual untuk belajar. Kita dipaksa untuk menggunakan digital note taking dengan virtual yang ada. Bahkan kita juga sepertinya dipaksa untuk membuat media-media seperti video pembelajaran dan seterusnya. Poinnya bukan itu sebenarnya yang ingin saya sampaikan. Poinnya adalah begini Bapak Ibu. Ternyata semakin kita serius, semakin inovasi itu semakin tinggi, ternyata itu mengikis hal-hal yang negatif. Karena dominannya adalah penggunaan teknologi pada tujuan sesungguhnya, yaitu pengembangan inovasi untuk pendidikan. Jadi hal-hal negatif kita kikis dengan sendiri, bahkan lupa gitu. Bahkan orang sekarang membela teknologi gitu. Ketika bilang nih sekolah gimana sih belajarnya cuman datang nggak ada belajarnya sama sekali gitu. Pakai ini dong, pakai Zoom dong, pakai teknologi dong, pakai WA dong. Padahal mungkin yang bersangkutan sebelum pandemi bilangnya, jangan teknologi nanti gawat gitu. Tapi ketika pandemi orang sudah bicara seperti itu. Jadi poin pentingnya tadi bahwa kita semakin berinovasi, semakin baik penggunaannya, maka semakin mengikis hal-hal negatif tadi. Karena dominannya hal-hal yang positif. Itu yang paling penting. Seperti itu menjawab juga pertanyaannya, terus ngapain lagi? Kalau kembali ke pertanyaan Mas Jem, terus ngapain lagi ketika kita sudah pakai teknologi, ini mau diapain lagi? Catatannya adalah yang paling penting. Ketika teknologi sudah sampai ke Bapak Ibu, sudah digunakan pasca pandemi ini pertarungannya adalah dengan pelayanan pendidikan kepada murid-murid, kepada orang tua. Kalau teknologi sudah baik digunakan pada saat ini, kemudian tidak dikembangkan lagi, maka yang terjadi adalah feedbacknya sama ke awal. Ada hal-hal negatif yang didapatkan. Gimana sih, udah bagus kemarin pandemi pakai Zoom, pakai ini, udah pakai LMS bagus. Sekarang kok nggak dipakai lagi sih? Malah melempem, malah nggak dipakai gitu lagi. Ya? Gimana sih gurunya gitu kan? Itu berfeedback ke kita, maka itu jadi apa ya? Jadi kembali lagi ke titik nol awal ketika tidak menggunakan teknologi. Nah makanya harus kita lakukan dari sekarang adalah terus berinovasi, terus melakukan hal-hal yang sifatnya perbaikan dan melakukan sesuatu yang memang pengembangan terus, karena inovasi itu adalah pengembangan dan tidak bisa berhenti Bapak Ibu. Kenapa? Karena ini sudah dimulai untuk menggunakan teknologi tersebut, sudah menggunakan teknologi dan Bapak Ibu harus create. Misalnya ya, kalau sekarang sudah menggunakan virtual seperti Zoom, seperti kemudian media-media lainnya, apakah Google Meet, harus diperdalam lagi bagaimana Bapak Ibu bisa membuat tim kolaboratif misalnya di dalam sebuah media virtual tersebut, kemudian juga mengimbangi agar peran murid dapat betul-betul terasa engagement-nya gitu ya. Jadi murid jangan sampai cuman kayak nonton film Korea aja gitu ya di media sosial, ngelihat Bapak Ibu gurunya ngomong aja gitu ya, itu bengong gitu ya Pak, cukup gitu. Artinya Bapak Ibu harus kembali mengulang bahwa kita sudah pakai teknologi tapi tidak perlu dominan. Kembali lagi ke esensi pendidikannya tentang kurikulum, bahwa murid adalah sebagai sebagai central student atau sebagai pelaku pendidikan itu sendiri. Artinya berikan keleluasan kepada murid mereka untuk melakukan sesuatu,
kemudian membuat karya. Nah itu yang harus kita lakukan. Jangan ya Mas Jim kalau gitu ya. Kira-kira sampai sini dulu. Insight-nya dalam ya Pak. Jadi saya langsung ngelihat tadi ngedengerin, wah ini insight-nya bener-bener dari curhatan pribadi juga nih kayaknya gitu ya. Wah ini orang tua kan Jawa gitu ya. Ada aura yang juga mengerti ya. Jadi mungkin nanti saya akan coba untuk tanya di beberapa area spesifik ya Pak Hamid gitu. Nah sebelumnya saya juga mau ngucapin, ini makin ramai Pak ruangannya gitu ya. Udah ada 20 orang, nambah 2 kali lipat dari yang tadi. Selamat datang Bapak Ibu yang baru hadir. Kalau Bapak Ibu ketika nyimak mungkin ada beberapa poin obrolan perbincangan yang menarik dan mau bertanya, Bapak Ibu silakan gunakan fitur add comment di bawah atau fitur untuk menambahkan pertanyaan. Ada bubble chat yang ada tanda tanyanya. Silakan untuk bisa mengirimkan pertanyaan apapun gitu. Nanti saya akan bacakan sehingga nanti Bapak Ibu mau tahu apa kita bisa ngobrolin gitu. Kita bisa berbagi dan menginspirasi istilahnya. Pak Hamid, ada satu bagian yang menarik banget ya Pak dari narasi Bapak tadi gitu bahwa teknologi itu kan inovasinya dalam rangka untuk kita mengurangi adanya konsekuensi negatif gitu ya, ngurangin hal-hal yang buruk gitu ya. Inovasi itu sendiri tujuannya untuk mendongkrak produktivitas dan juga meningkatkan kualitas pendidikan gitu. Nah, tapi Pak, ini saya ada selintingan yang menarik deh Pak gitu. Ada yang DM di akun ini dan nanya kayak gini, Pak Hamid, di sekolah selain mengajar, tetapi juga mengelola SDM istilahnya, karena Bapak di manajemen, di pimpinan gitu. Pernah nggak sih Pak nemuin kayak istilahnya guru itu kalau diajak berinovasi nih Pak, apalagi setelah PJJ ya, itu jawabannya, ya udahlah, udah bisa kok pakai kelas online-nya, udah bisa kok bikin video, ya yang penting udah bisa kok, udah bisa apa tuh tadi, udah bisa kok pakai Google Form gitu, pakai ujian online. Jadi kayak ada perasaan cepat puas gitu Pak. Itu salah nggak sih Pak? Atau sebenarnya ya yang penting memang udah bisa pakai itu cukup gitu Pak? Jawabannya sih bisa salah, bisa enggak ya Mas Jem. Tergantung pertanyaannya siapa. Kenapa? Karena kalau saya bilang benar pertanyaannya untuk Bapak Ibu guru yang baru memulai teknologi itu sebagai motivasi. Mana ketika teknologi itu perkembangannya sangat luar biasa gitu ya. Mungkin dari sisi manajemen gini ya, kadang-kadang kita mengaminkan sesuatu karena kita plannya Mas, plannya itu yang mungkin hanya A, B, C. Kalau menurut saya masih ada E, F, G gitu ya. Nah ini masalahnya kan dari mana kita bisa tahu nih manajemen, katakanlah pimpinan sekolah itu ketika dia punya visi tentang teknologi, dia kan punya ukuran. Misalnya ini baru sampai A, baru sampai B, baru sampai C, gitu ya. Atau sampai D, sampai E, sampai F. Gitu. Misalnya pertama dari substitute misalnya, baru menggantikan papan tulis jadi virtual itu baru mengganti gitu. Sebagai ukuran penghargaan kita bisa mengatakan, Pak, Bapak hebat Pak. Bapak sudah bisa menulis dengan teknologi gitu ya. Tapi untuk ukuran jangka panjang, Bapak ini harus sampai ke B. Bagaimana menyampaikan dengan menuliskan papan tulis itu, tapi juga bisa berkolaboratif, muridnya bisa menuliskan secara virtual juga, gitu. Sehingga ada tadi pelibatan murid di dalamnya. Tapi masalahnya, apakah seorang pemimpin manajemen itu memahami step by step atau secara visinya secara menyeluruh tentang penggunaan teknologi? Saya sih bukan maksud apa-apa ya, karena saya bergaul dengan Websis ya, karena Websis itu adalah sebagai konsultan teknologi sekaligus konsultan pembelajaran. Saya banyak sekali informasi yang saya dapatkan ya ketika itu betul-betul visinya atau
plannya, rencana sebuah ketika implementasi ketika teknologi akan diimplementasikan itu betul-betul clear, jelas sampai mana poinnya. Misalnya contohnya kita dikenalkan dengan istilah-istilah DAP, DOP, transform gitu ya. Jadi kalau ini fase DAP ini seperti apa. Nah itu ditempatkan di Websys gitu ya, di lembaga-lembaga konsultan pendidikan yang setahu saya baru kenal saat ini dari Websys. Kenapa? Karena itu sangat penting bagi kami di manajemen itu mengukur sejauh mana inovasi teknologi itu kita bisa implementasikan. Jadi kalau misalnya istilahnya manajemen itu kan kayak drone ya, ngelihatnya ke atas, nggak bisa helikopter ya Pak, ke samping ya. Di atas ya. Betul. Kalau menyeluruh ngelihatnya, oh ini teknologi baru sampai sini, ini harus dikembangkan. Nah kira-kira ya apa ya? Ini bukan promo Websys ya, karena tapi memang betul saya selama ini mendapat. Saya jadi nggak enak nih Pak. Hidung saya jadi bisa terbang. Saya juga baru ketika saya harus memplankan sekolah saya pada fase ini, kemudian gurunya harus seperti ini, gurunya harus bisa menggunakan misalnya dengan navigasi pada sebuah alat belajar iPad atau kemudian penggunaan kolaboratif apps. Itu fase-fase itu kita akan punya plan, blueprintnya seorang pemimpin atau manajemen. Nah sementara kalau gurunya, kalau kita kan tinggal bilang kalau gurunya sampai sini sebagai bentuk oh keren Bu, bagus Bu, Ibu bisa lebih baik lagi, Ibu bisa buat sesuatu yang lebih baik lagi untuk pembelajarannya lebih bermakna dirasakan oleh murid-murid. Karena kita tahu betul sampai mana sebenarnya plannya kita rasakan. Mungkin terlalu terlalu sulit dibayangkan, tapi istilahnya gini ya pemimpin itu ya tadi kayak drone, melihat tahapan itu sudah sampai mana sekolah itu ketika menggunakan teknologi, harusnya ada di situ. Nah saran saya sih sekedar bertanya mungkin ya sama Websys banyak punya media-media yang bisa diambil seperti media Websys yang bisa dibaca tuh banyak sekali literasi yang menggambarkan bagaimana visi seorang pemimpin ketika mengimplementasikan teknologi. Gitu Mas James. Pak, tapi itu menarik tuh Pak Hamid. Ada yang bertanya persis kayak gini Pak. Maksudnya ada beberapa di sisi ini ada beberapa yang disebutnya biasanya kalau di sekolah ada tim IT, tim digital gitu ya Pak, atau tim ada yang menyebutkan namanya teacher champion atau orang-orang yang harus memimpin, pokoknya teknologinya ajak guru-guru yang lain itu untuk juga bisa merata pakai teknologinya di level yang baik gitu. Nah Pak Hamid tadi kan ada poin Pak Hamid bagus banget bilang kita kan kalau di manajemen kayak drone nih ya, kayak helikopter gitu. Istilahnya bisa ngelihat semuanya nih, di sisi mana yang kurang, di sisi mana lagi yang perlu ditingkatin gitu Pak. Nah Pak, kalau manajemen sudah tahu, sudah bisa lihat, terus gimana cara ngajak gurunya Pak? Gitu. Kayak ini jadi banyak isu di banyak orang gitu. Nah, baik yang kepala sekolah ataupun yang bukan. Kadang juga ada guru yang sesama satu rekan, satu level gregetan Pak, pengen kayak gimana ya biar guru saya ini juga jadinya daripada dia ngehibahin tugasnya ke saya terus gitu ya Pak. Ada tuh di beberapa sekolah gitu ya. Ayo dong Bu, Pak, belajar juga nggak susah kok gitu. Sebenarnya ada jurus jitu apa sih Pak gitu kalau dalam rangka kita ngajak sesama pendidik, oi inovasi yuk gitu. Ada nggak Pak mungkin kisah yang bisa dibagi Pak? Kalau yang penting tadi ya Mas Jim, kita tahu tolak ukur plannya ya sesuai dengan visinya gitu. Nah pada saat itu yang paling penting adalah kita mengajaknya tidak menyuruh Mas, tapi memberikan penghargaan ya, penghargaan kepada Bapak Ibu guru tentang menggunakan teknologi. Contoh misalnya ketika kan kita tahu betul ya prasyarat salah satu penggunaan teknologi adalah one-to-one device. One-to-one device itu artinya baik murid maupun guru sudah memiliki device masing-masing. Nah mungkin salah satu penghargaan, bukan mungkin ya, harus ya, salah satu bentuk penghargaannya adalah manajemen menyediakan device untuk seluruh guru dengan kelengkapannya. Karena itu adalah salah satu bentuk penghargaan kepada Bapak Ibu guru, termasuk juga pemberian pelatihan. Jadi bukan tuntutan, harus bisa ini. Kalau menurut saya ketika guru itu dilatih dengan plan yang baik,
plan yang jelas, maka ukurannya jadi jelas, maka targetnya juga jadi jelas. Ketika Bapak Ibu guru melakukan sesuatu, dalam batasannya itu bisa diukur. Oh iya, saya wajar. Misalnya kayak kalau pemimpinnya minta, Bapak harusnya bikin video pembelajaran dong yang terbaik, bagus, yang itu bisa bermakna pembelajaran. Lo orang dilatih juga enggak, dikasih bekalan juga enggak, gitu kan? Jadi kayak disuruh mancing tapi pancingannya nggak ada ya Pak? Iya, jadi setelah visi harus ada misi. Nah, misi ini bisa melibatkan orang-orang yang kreator ya, yang tadi misalnya teman-teman tim digital, diajaklah. Nih saya punya visi nih seperti ini. Kira-kira Bapak Ibu yang muda, biasanya yang teman-teman tim digital, yang bagus, yang punya komitmennya luar biasa, yang inovasinya kadang-kadang bisa luar biasa juga, kita ajak mereka untuk membuat sebuah misi agar visinya tersebut terwujud. Misalnya seperti tadi pelatihan buat Bapak Ibu guru yang terukur, juga buat murid, ya, juga buat murid pelatihannya terukur, juga buat environment atau lingkungan sekolah, misalnya tata usahanya, misalnya juga bahkan karyawannya, bahkan sampai ke orang tuanya. Jadi nggak cuma guru ya Pak? Sebenarnya berarti strateginya nggak cuma guru ya? Iya, jadi kalau gurunya dilatih nih udah keren, begitunya guru mau melibatkan murid, tolong nak, anak-anak coba buat sebuah presentasi yang menggambarkan, Bu, presentasinya pakai apa? Saya nggak ngerti. Lo kamu udah pegang iPad gimana sih? Oh, sama aja tadi kayak kepala sekolah yang nuntut gurunya memberikan pelatihan gitu kan. Jadi agak riuh. Nah, makanya tadi unsurnya ada 3, ada learning, muridnya, ada teaching, gurunya, ada environment, ada komunitas lingkungannya yang ada di dalamnya, yang semua harus mendapatkan perlakuan atau misi dari manajemennya. Tapi kalau misalnya kita tadi, kalau Mas Jem dibalik, Bapak ini nggak berkembang, kalau menurut saya karena memang tidak terukur gitu. Kalau dulu di SMP 1 ya, ketika ada kebanyakan nih, mohon maaf nih, guru-guru senior biasanya kan, kadang-kadang kita udah kasih pelatihan, kita udah apain, tapi kok yang nggak berkembang juga gitu. Artinya karena paradigmanya udah instan gitu, udahlah paling saya udah cukup, kata Mas Jem tadi. Ya itu juga tadi, kalau ada kendala gini, bicarakan dengan tim, apa solusinya. Ternyata pendampingannya harus khusus, individual. Akhirnya Bapak Ibu yang senior itu didampingi bagaimana membuat assessment, penilaian menggunakan misalnya katakanlah Google Form, atau bagaimana menggunakan media-media virtual. Akhirnya didampingi oleh teman-teman. Jadi kalau menuntut itu, kalau kita nggak punya plan agak susah ya. Jadi memang tadi kembalinya ke leadernya punya plan yang jelas, punya ukuran yang jelas, sehingga kalau kita mengevaluasi clear, jelas kepada Bapak Ibu guru ketika menggunakan teknologi capaiannya seperti apa. Ini Pak, kalau kepanjangan dipotong Mas James. Tapi itu menarik loh Pak. Maksudnya ada beberapa yang juga di sini saya lihat nyimaknya tuh, ini jumlah viewersnya ya Pak tuh nggak berubah-ubah tuh. Jadi kayak wah atentif banget nih Pak gitu. Dan saya lagi nyari nih kata kunci, dan saya juga lagi lihat di beberapa pertanyaan. Jadi ada nih Pak susulannya gitu. Pas banget di 2 frase terakhir gitu Pak. Soal tadi kan Bapak bilang tadi, wah berarti ada teacher mesti bisa, student juga mesti bisa, lingkungan atau environment juga mesti bisa gitu. Itu kan berarti kan ngerjain banyak banget tuh Pak gitu. Yes. Dan Bapak juga ngajar, Bapak juga mimpin, tapi Bapak berarti kudu ngelatih murid dong, terus nanti kudu ngajarin TU dong gitu, terus kudu misalnya kayak istilahnya kalau bahasa Sunda, wah ini mah kudu ngerjain banyak pisan ya gitu. Nah itu ngaturnya gimana Pak gitu? Ini juga ada yang sampai mes tepuk tangan gitu di sini, kayak wah itu mah multitasking pisan gitu. Kalau Pak Amit sendiri waktu dulu dan sampai sekarang ya Pak, mungkin menerapkan strategi manajemennya itu gimana ngebaginya Pak? Ya tadi sih sebetulnya kalau kita punya tahapan yang jelas ya, karena ketika kita membuat tahapan yang jelas dalam melakukan atau implementasi teknologi, itu kan akan berdampingan dengan kegiatan-kegiatan sekolah. Ya artinya jangan dibenturkan juga dengan kegiatan-kegiatan sekolah gitu. Nah sehingga misalnya pada saat semua sebetulnya kita tantangannya itu bukan berbenturan kalau menurut saya. Tantangannya adalah how to, ya bagaimana untuk
melakukan dengan teknologi. Misalnya, kayaknya nih sekarang OSIS lagi bagus-bagusnya nih untuk misalnya kegiatan apa ya? Kegiatan semacam kayak porseni gitu ya. Nah, porseni gitu, jangan dibenturkan. Wah, kalau gitu kita nggak bisa pakai nggak bisa pelatihan teknologi nih. Kita berhenti dulu fokus ke porseni. Justru poin pentingnya adalah gimana caranya porseni yang dilakukan oleh OSIS di sekolah itu semuanya dibantu dengan teknologi. Mulai dari pendaftaran, mulai dari penilaian jurinya menggunakan kolaboratif dengan beberapa aplikasi tertentu, mulai dengan misalnya penggunaan artinya ini ada apa lagi nih? Oh, ini ada ini nih, PAS, penilaian akhir semester. Gimana absensinya secara online, gimana cara asesmennya juga online, gimana cara itu. Jadi apa ya, kegiatan-kegiatan sekolah itu justru tertantangnya bagaimana kalau itu dibantu dengan menggunakan teknologi, sehingga kita terus, jadi teknologi itu bukannya sebagai kerjaan sampingan, justru dia alat yang harus dibawa untuk mempermudah pekerjaan. Oke, Pak Hamid, berarti nggak harus jadi program baru ya Pak, tapi sebetulnya poinnya sebenarnya bisa gimana kalau cara cepatnya tadi kayak kata Pak Hamid, berarti kita harus cari cara mengintegrasi gitu ya Pak? Betul, mengintegrasikan, betul. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu dulu kan paling susah kalau ngerjain perangkat pembelajaran. Ya, ngerjain perangkat pembelajaran sendirian, padahal kerjanya paralel. Padahal banyak sekali aplikasi yang bawaannya, kalau Bapak Ibu pengguna iPad ya, bisa dibuatin numbers kolaboratif bareng. Jadi sangat mudah dibuatnya. Gitu ya. Kemudian kalau Bapak Ibu dulu mungkin membuat template itu susah untuk membuat presentasi, itu sangat mudah dibantu dengan teknologi. Kemudian absensi, kemarin saya ngeliat ada ya di video YouTube tuh di teman-teman komunitas Apple Teachers, dia sudah bikin absensi yang menggunakan kolaboratif gitu, agenda kelas, kemudian kegiatan-kegiatan sekolah sudah dipakai dengan teknologi. Jadi teknologi diintegrasikan bukan untuk pekerjaan sampingan tambahan, justru kalau menurut saya membantu pekerjaan-pekerjaan Bapak Ibu guru di dalam pendidikan itu sendiri. Jadi itu yang kalau Bapak Ibu bilang selalu bicara pelatihan, pelatihannya nanti karena udah selesai pelatihannya, fasenya. Ketika fase di berikutnya sudah menggunakan teknologi, semua kegiatan-kegiatan sekolah termasuk pembelajaran itu sudah basisnya menggunakan teknologi dalam rangka tadi kemudahan-kemudahan, karena esensi teknologi kan itu dia sebagai alat yang hadir membantu proses, kemudian agar itu menjadi lebih mudah, agar lebih efektif, agar lebih efisien. Nah, kalau teknologi justru menjadi beban, justru menjadi menyampingkan, wah ini gara-gara teknologi nih kita jadi repot nih, belajarnya jadi banyak, ya. jadi begadang nih gitu ya. Menurut saya ada yang salah sebetulnya dari penggunaan teknologi itu sendiri. Jadi dia bukan alat bantu, tapi alat yang menyiksa sebetulnya. Kira-kira gitu. Ya, kan jadi harus make sure bahwa teknologinya itu berarti kalau di poin Pak Hamid, pokoknya tugas pemimpin memastikan ini ngebantu guru, titik gitu ya. Nggak boleh sampai ini. Betul. Ternyata kalau misalnya tadi menarik indikatornya, kalau ternyata ini malah nggak ngebantu, justru sebaliknya berarti something wrong gitu ya. Dalam penggunaannya. Kembali ke visi pemimpinnya, kembali kepada apa sebetulnya teknologi gitu. Menurut saya itu ada yang salah. Nah, kita misalnya gini, kayak kita ke rumah sakit ya. Teknologi itu sekarang bisa mendeteksi banyak hal. Mulai dari daftarnya, kemudian mulai dari pemeriksaannya, mulai dari histori kita, mulai dari pemeriksaan menggunakan alatnya, itu semua menggunakan teknologi. Dan itu membantu semua. Kebayang nggak ada yang rumah sakit gara-gara teknologi itu jadi nggak ngebantu, malah recet? Kan nggak. Tapi semua rumah sakit dengan dibantu teknologi itu menjadi lebih mudah. Itu esensi teknologi, membantu semua pekerjaan manusia, termasuk pendidikan, agar lebih mudah dilakukan. Kalau enggak, berarti yang salah bukan teknologinya, tapi visi. Jangan-jangan orangnya, ya. Jangan-jangan orangnya ya Pak. Karena alatnya canggih sebenarnya ya, gitu ya. Nah, ini juga ada respon dari Pak Opik Ahmad tuh. Keren Pak,
bener, teknologi itu jadi solusi, nggak boleh jadi yang menyulitkan gitu ya. Jadi ada beberapa ada yang di sini audiens juga tuh ngerespon Pak Hamid, setuju Pak gitu ya. Jadi jangan-jangan orangnya ya Pak gitu. Jangan-jangan ada yang salah dengan proses pakai teknologinya gitu, yang berarti ini Ya, sekarang kan concernnya di sebenarnya di manusianya ya Pak gitu. Nah, Pak Hamid, ngomongin soal manusianya nih Pak, ini ada yang punya pertanyaan juga gitu. Istilahnya kan tadi kalau ngomongin tentang kita bantu, gimana kalau misalnya kan kita mau bantu guru nih Pak, tapi kita sendiri yang pemimpin tuh nggak bisa. Kalau misalkan nggak tahu nih, kalau Pak Hamid kan jago nih Pak, gitu ya. Ada channel YouTube-nya, terus bisa bikin website. Pak Hamid juga ngajar matematikanya inovatif gitu ya. Mungkin kalau Bapak Ibu nanti mau cek lihat di YouTube-nya Pak Hamid gitu ya, itu kan video-videonya luar biasa tuh kualitasnya, editingnya. Bahkan punya kamera yang dedicated tuh buat bikin video. Berarti kan istilahnya kalau kalau mau ngajak guru kan enak ya Pak, karena Bapak itu juga bikin gitu. Istilahnya kan nggak cuma nyuruh-nyuruh doang gitu Pak, istilahnya nyontohin gitu. Nah, tapi kalau misalnya pemimpinnya itu ada rasa nggak pede nih Pak, misalnya kayak, wah saya nggak bisa bikin yang canggih-canggih, jadi saya juga istilahnya enggan nih buat ngajak guru-guru juga pakai, karena saya nggak pakai gitu. Gimana tuh Pak? Apa memang susah kalau misalnya pemimpinnya juga nggak bisa Pak? Ya, sebetulnya kalau pemimpin itu tadi ya, eh, sebagai selain visi, dia punya misi, dan satu lagi yang harus dimiliki adalah dia role model, dia sebagai contoh gitu. Karena tidak mungkin dia punya visi yang baik tentang penggunaan teknologi untuk sekolahnya, untuk guru-gurunya, kalau dia tidak menjadi role model gitu. Nah, yang disebut dengan role model itu ya dia memberikan contoh untuk Bapak Ibu guru, misalnya sekedar rapat mencatat notulensi itu menggunakan iPad atau menggunakan teknologi lainnya gitu. Atau ketika Bapak Ibu menggunakan rapat media virtual, ya itu beliau sudah sangat mampu, punya kemampuan untuk menggunakan media-media virtualnya gitu ya. Nah, itu sebagai sebuah apa namanya, sebuah role model. Pertanyaannya kan yang menarik dari Mas Jim adalah, nah kalau misalnya pemimpinnya ternyata visinya udah bagus, tapi kemampuan untuk menjadi role modelnya itu menjadi apa ya? Aduh, saya gimana nih? Saya ketinggalan, saya sibuk banget rapat dulu soalnya nih, rapat MKKS, rapat apalah, rapat pelatihan. Kan kepala sekolah bisa gitu ya, atau pemimpin itu bisa gitu. Iya, sibuk ya Pak. Pasti ya. Ya, artinya nah, manajemen itu, pemimpin itu kan yang terpenting itu tadi tidak boleh tertinggal dan belajarnya harus lebih dibanding dengan yang lain. Kalau tertinggal bagaimana? Beliau bisa mendelegasikan kepada wakilnya, kepada apa namanya, kepada tim digitalnya gitu ya. Dan pada akhirnya di satu titik nanti, ketika beliau atau pemimpin ini tidak jadi menjadi role model, jadi orang sudah tidak lagi, udahlah Pak, saya udah tahu, pokoknya Bapak sudah punya visi bagus, cuman Bapak sibuk gitu ya, biar kami berkembang aja. Itu sudah satu titik di mana learning by ketemu doing tuh ya, Pak ya, atau ketemu banget dah tuh guru ya, ini nggak lagi tergantung, tapi di awal-awal harus, di awal penggunaan teknologi harus, karena kenapa ya, mohon maaf ya, ini beberapa sekolah yang misalnya ketika dia gagal dalam proses PJJ, pembelajaran jarak jauh, yang dia tidak, karena kenapa? Kalau saya lebih tidak sepakat menyalahkan gurunya, terlepas dari fasilitas ya, tapi memang pemimpinnya yang tidak punya visi untuk menggunakan teknologi untuk menjalankan proses pembelajaran pada masa pandemi ini, apalagi sampai ke wilayah menggunakan teknologi. Akibatnya apa? Gurunya yang berimbas, gurunya juga kan bingung gitu mau melakukan apa kalau di tingkat manajemen, tingkat pemimpinnya tidak punya visi untuk melakukan itu. Nah, setidaknya kan kita punya komunitas, setidaknya kita punya orang yang bisa kita ajak ngobrol gitu ya. Nah, saya tadi sekali lagi nih, ini saya lagi bukan ngomongin websis ya. Saya tuh kadang-kadang dulu ketika jadi wakil dengan kepala sekolah di SMP 1 dan sekarang di SMP 2, ketika kita menghadapi kebuntuan, saya akan cari komunitas yang bisa diajak diskusi gitu. Nggak mati di situ aja, kita harus bisa, saya ngobrol dengan komunitas di Websis, di Apple Teachers, kemudian misalnya di Websis gitu ya. Nih saya punya kendala seperti ini, baiknya seperti apa. Ada solusi yang didapatkan
ya kita segera implementasikan gitu. Karena kalau jadi pemimpin sendirian itu orang lain sedang menunggu kita, emang agak ini juga kalau kita nggak punya orang lain yang bisa membisikkan kita hal yang positif gitu. Makanya tadi sih menurut saya kita butuh pendamping, butuh konsultan yang memang bisa mengarahkan kita gitu. Itu hal yang mungkin jadi poin pentingnya ketika kita menghadapi kebuntuan untuk berinovasi kembali kepada visinya kita sebagai seorang pemimpin. Jadi Visi ya menurut Pak, kata kuncinya ya. Ya, jadi kalau menurut saya, kalau Bapak Ibu pemimpin nih yang hadir di sini atau Bapak Ibu guru nafsu banget pengen menggunakan teknologi tapi masih buntu, ya saran saya bisa bergabung di komunitas atau sekalian aja gabung sama Websis ya. Aduh, Eh, bisa aja bisa Bapak. jadi Nih. kan banyak sekali Waduh. ya insight yang bisa didapat gitu. Karena Waduh, saya jadi ngomong kayak gini promosi karena nih. terus terang omongan saya yang keluar seperti ini, pembicaraan seperti ini Ya. tidak lebih dari banyak informasi pengetahuan yang saya dapatkan dari diskusi-diskusi bersama dengan teman-teman tim di Websis. Itu sih maksudnya poinnya. Nah. Oke. Tuh kan Pak, hidung saya terbang lagi Pak. Tuh, aduh. Jadi tersanjung pisan rasanya. Ya alhamdulillah ya Pak. Berarti memang ada diskusi kita ada buahnya lah. Dalam artian tim pemimpin juga jadi punya perencanaan yang lebih matang gitu ya. Kalau ngomongin visi mungkin agak beda. Mungkin beberapa orang menyamakan visi itu sama rencana ya Pak. Padahal sebenarnya visi itu lebih ke cita-cita yang lebih jauh ya. Jadi kalau tadi mungkin visi itu bukan kayak rencana PJJ 3 bulan ke depan apa, tapi ini dalam jangka panjang mungkin ya Pak Hamid gitu. Nah, Pak Hamid, ini menarik nih Pak. Ini juga yang Tapi jadi gini, seru. Mas Jem. Oh boleh Mas Pak. James. Tapi poin pentingnya adalah itu kan di level pemimpin ya. Gimana kalau level pemimpinnya itu biasa aja, bahkan nggak punya kecenderungan, tapi justru di level bawahnya nih Bapak Ibu guru yang punya luar biasa. Kadang-kadang ini kan jadi kayak katak dalam tempurung gitu. Kalau dia mau lompat tapi nyundul ada pemimpinnya gitu di sini. Nah, saya mau pesan ke Bapak Ibu yang seperti itu, percayalah Bapak Ibu, tidak ada kata berhenti untuk berinovasi. Harus terus berinovasi. Kenapa? Karena proses pembelajaran itu akan berkembang pada masanya gitu. Kenapa? Karena kalau dulu pakai papan tulis, pakai spidol, sekarang sudah pakai proyektor, ada lagi sekarang pakai teknologi, itu akan berkembang. Kalau Bapak Ibu tidak memulai dari sekarang, ya kita bagian yang terlindas. Kan kita belajar juga nih dari sejarah para pelaku industri yang terlindas dengan teknologi, katakanlah seperti sekarang swalayan yang terlindas dengan online-nya online-nya ini ya, transportasi online gitu kan, itu terlindas sekali. Kemudian sekarang juga pasar-pasar sudah swalayan atau market sudah mati semua karena ada online. Kemudian radio sudah hampir terkikis dengan podcastnya, televisi sudah agak dijauhin dengan ada YouTube-nya dan video-video aplikasi semacam itu ya. Nah, begitupun pendidikan. Terakhir saya baca literasi ya, di Finlandia itu ternyata ini guru tuh sekarang udah ada robot tapi guru gitu. Mengerikan sekali kan gitu. Iya. Serem ya Pak kalau misalnya ternyata ntar pengajar-pengajar kita diganti sama mesin gitu ya. Iya. Oke. Kalau orang Indonesia sih punya alasan katanya. Alasannya adalah nggak bisa kalau robot ngajar, kan itu ada karakter, ada adab gitu. Tidak bisa disampaikan. Ada betulnya gitu. Tapi ada karakter kalau itu dikembalikan ke orang tua, kalau itu dikembalikan ke guru-guru ngaji yang nanti ke sekolah. Saya nggak kebayang kalau akhirnya pendidikan nanti betul-betul diambil alih oleh teknologi itu sendiri kalau kita tidak berinovasi, meyakinkan bahwa guru itu tidak bisa tergantikan karena inovasinya terus berkembang gitu. Kalau nanti ada pemimpinnya ternyata jalan di tempat, silakan Bapak Ibu punya kelas yang itu secara undang-undang punya hak prerogatif Bapak Ibu untuk berkembang, membuat inovasi pembelajaran, dan mudah-mudahan dengan inovasi yang Bapak Ibu buat, jangan-jangan Bapak Ibu diangkat jadi pemimpin gitu, sehingga bisa menginovasi, menerapkan kepada orang lain.
Pak Hamid, menarik nih. Ini ngomong kita jadi obrolannya kan tentang what's next. Ternyata kan ada bahwa kita nggak boleh berhenti berinovasi, tuh poin Bapak tadi gitu ya. Bahwa di Yes. luar negeri juga ada sains yang berkembang sedemikian rupa. Apa nanti jangan-jangan SDM pun kita bisa diganti sama robot. Semoga enggak gitu ya Pak. Tapi berarti kan di sini sebetulnya kunci yang paling penting adalah pemimpin nih Pak. Nah ini ada pertanyaan menarik gitu. Ada yang respon di chat gitu ya. Ada yang mengatakan bahwa iya, teknologi setuju dengan Bapak gitu ya. Wah, ini bukan tujuan akhir, tapi alat yang membantu untuk meningkatkan produktivitas. Terus bahwa misalnya di sini ada pertanyaan yang jadinya bagus nih Pak, nyambung gitu ya. Di situasi yang sekarang dan ke depan nih Pak, dengan pemaparan tadi, menurut Pak Hamid kriteria pemimpin yang dibutuhkan itu di situasi ini seperti apa sih Pak? Ini ada pertanyaan bagus nih dari salah satu audiens. Gimana Pak kalau menurut Bapak? Mungkin bisa ada opini Bapak? Yang jelas ini sih, kalau jadi pemimpin menghadapi situasi seperti ini ya Mas Jack, itu keterbukaan sih. Keterbukaan dan mau menerima Terbukaan. ide, saran, ya. Kenapa? Karena memang kebiasaan orang Indonesia ya, dia biasanya cerdas dalam keadaan terjepit itu. Kudu kepepet dulu ya Pak? Tapi tepat waktu dalam keadaan sempit waktu gitu. Waduh. Ada gitu ya. Apa? The power of kepepet. Yeah. Power of kepepet ya. Kondisi yang sekarang kan serba sempit Mas. Kita harus dituntut memberikan pembelajaran, kemudian kita juga harus melayani bahkan sampai ke orang tua kan gitu untuk proses pembelajaran. Nah kondisi ini sebetulnya banyak sekali ide-ide dari Bapak Ibu guru. Ya, saya melihat ketika diskusi itu banyak. Kenapa? Karena mereka tadi dalam keadaan seperti ini inovasi itu muncul gitu. Gimana Pak kalau nggak buatnya kayak gini? Gimana kalau nah, pemimpin yang dalam kondisi yang terbaik pada kondisi terbuka memilah bagaimana agar terbuka, jangan sampai egois dalam membuat prinsipnya dia saja gitu yang bisa dipakai, sementara ide-ide orang lain tidak bisa dipakai. Jadi tadi karena kondisi yang seperti ini yang serba sempit dengan kondisi pandemi, kita harus punya atraktif melakukan pembelajaran dengan menggunakan teknologi, dibuka pemimpinnya, matanya, pendengarannya, pemikirannya, masukan-masukannya dari Bapak Ibu guru yang lain yang mungkin bisa bisa mendengarkan ide-idenya. Nah, setelah itu kemudian dirangkum, kemudian bisa dijalankan. Karena kalau pemimpinnya tidak terbuka, tidak bisa melihat ide-idenya, ini patah, Mas. Kenapa? Karena kondisi yang seperti ini, proses pembelajaran tidak bisa berlangsung hanya karena faktor ide yang tidak dilakukan secara kolaboratif. Jadi kalau saya lebih baik kerja-kerja kita itu dipikirkan bersama, ya, ketimbang kerja-kerja kita itu atas dasar pemikiran seseorang. Apalagi kalau pemimpin doang. Biasanya kalau dipikirkan hanya pemimpin seseorang, akibatnya tidak ada dukungan, tidak ada melakukan bersama. Itu yang pertama, terbuka. Banyak ya Mas. Ya. Itu satu ya berarti ya Pak. Berarti banyak yang lain lagi gitu ya. Terbuka dulu. Tapi menarik fokusnya di keterbukaan ya. Nomor 2 Pak. Ya. Yang nomor 2 menurut saya, ya dia tadi setelah terbuka dia punya visi. Karena insight itu banyak, masukan itu banyak. Dia harus buat visi kalau gitu. Oh, kalau sudah dapat masukan, ya terus saya mau ngapain? Terus saya apa? Harus bagaimana? Oke, kita gunakan ini. Oke, harus seperti apa? Itu visi yang ada dalam pemimpin. Kayak orang main bola kan, kalau nyerang itu jelas gitu. Makanya komentator sering bilang, ini luar biasa umpannya, visinya luar biasa. Itu artinya memberikan umpan kepada penyerangnya, itu karena jelas dan akhirnya gol. Tujuannya sampai. Jadi ketika kepala sekolah sudah mendengar masukan-masukan dari Bapak Ibu dengan terbuka, visinya harus terbentuk. Visi itu yang kemudian kita akan ambil alih proses pembelajaran menurut Bapak Ibu seperti ini. Kita akan buat menggunakan teknologi dan seterusnya. Ya setelah itu yang ketiganya baru punya misi, punya delegasi yang dilibatkan orang lain untuk bekerja dalam tim. Dan seterusnya Mas. Ini menarik nih, karena tadi kita obrolan panjang soal visi, kayaknya harus punya visi. Iya, tapi saya serius Pak, karena Bapak bisa ngejelasinnya lumayan elaboratif ya gitu. Ini kan jadi ada fakta unik lagi, maksudnya
terungkap bahwa walaupun tadi kita 20 menit ngomongin visi, ternyata nomor satunya bukan visi gitu kalau kata Pak Hamid. Nomor satunya keterbukaan gitu. Ini kan wah, Oh iya, ternyata betul. ada satu hal lagi nih gitu ya. Tapi berarti ada 3 poin yang kalau kata Pak Hamid tadi ini ya, jadi esensial banget di situasi kayak gini dan ke depan bahwa visi yang tadi 20 menit kita rundingin ada. Itu nomor 2 bahwa sebetulnya keterbukaan, open mindset gitu, mau menerima ide, mau menggodok ide bersama, kolaborasi itu yang paling penting gitu ya Pak. Baru kemudian jadi visi lalu jadi misi gitu ya. Kayaknya ini berat banget nih gitu ya. Wah, memang luar biasa gitu. Pengen banget banyak bahas yang lebih dalam lagi sama Pak Hamid. Sayang Instagram Live itu cuma 1 jam ya Pak ya. Kayaknya saya harus nambah koin nih. Jadi, nah Pak, ini menarik banget dan berita baiknya ini ada rekamannya. Jadi saya rasa nanti ini akan bermanfaat banget tuh memberikan inspirasi buat teman-teman yang mungkin tadi nggak sempet dengerin dari awal gitu. Nah Pak, berhubung waktu kita udah di ujung nih, koinnya udah mau habis, mungkin saya mau meminta Bapak memberikan 2 menit closing statement ya Pak, kalau dari Pak Hamid gitu. Mungkin dari tadi kan kita ngobrol, kemudian obrolannya menarik banget gitu ya, ada diskusi yang sedikit lompat-lompat, tapi sebetulnya ada benang merahnya. Nah kalau kata Pak Hamid, mungkin 2 menit Pak, ada closing statement apa Pak buat pemirsa yang lagi nonton ini Pak? Baik, Mas Jem, terima kasih ya. Di Bapak Ibu, teknologi itu hanya alat untuk mencapai tujuan, bukan tujuan itu sendiri. Dulu, menggambar, mendesain adalah pekerjaan profesional. Dulu, pembuatan video pembelajaran itu menjadi kendala dalam alat dan kemampuan. Dulu, inovasi disandingkan dengan pelatihan yang mengeluarkan pembiayaan besar. Hari ini kita dipaksa menggunakan teknologi karena kondisi dan keadaan, hingga memangkas jarak, biaya, dan tentu kemudahan. Sampai kita lupa negatifnya teknologi seperti yang dulu banyak disuarakan. Kita baru memulai menggunakan teknologi sebagai alat mencapai tujuan. Dan semua kita sedang memulainya. Tentu bukan kompetisi dalam penggunaannya, namun dalam rangka layanan terbaik dalam pendidikan. Semua bisa berkarya, semua bisa berinovasi dengan teknologi. Terima kasih Mas. Cakep. Terima kasih Pak Hamid. Ini saya yakin dalam hati gitu ya, dan dalam ruangan masing-masing ini banyak yang tepuk tangan. Cakep gitu ya. Kayak lagi mantunin ini ya, lagi ngiringin pantun gitu. Narasinya luar biasa Pak. Berarti teknologi hanya alat, banyak hal yang jadi bisa dilakukan, diperbuat dengan teknologi gitu ya. Dan kita harus semangat ya Pak gitu. Banyak yang bilang tambah koin gitu ya. Sayang emang di sini billingnya nggak bisa tambah koin ya di Instagram Live. Jadi kalau Bapak Ibu mungkin nanti masih pengen ngobrol gitu ya sama Pak Hamid atau sama Websis, feel free untuk kontak kami gitu ya. Jadi lewat media sosial bisa, lewat hotline juga bisa. Kemudian menjawab beberapa pertanyaan, ada rekamannya ya. Ini Pak Opik Ahmad dan Bapak Ibu yang lain yang menanyakan hal yang sama. Jadi ini baru episode 1. Episode 1-nya pun seru banget. Dan Bapak Ibu jangan sampai ketinggalan dengan bincang-bincang inspiratif di episode yang lainnya, tentunya dengan narasumber yang nggak kalah hebatnya dari Pak Hamid ya. Wah, kalau Pak Hamid sih udah susah dikejar ya, tapi ada banyak pendidik-pendidik lain yang juga luar biasa yang akan nanti berbagi ke Bapak Ibu. Pak Hamid juga jangan bosan-bosan ya Pak, kalau nanti Siap, Mas Jem. diundang ngobrol bincang inspiratif lagi, nanti pasti sesinya Pak Hamid yang kedua lebih ramai karena fansnya udah banyak per hari ini. Sedap. Bisa. Jadi sekali lagi Pak, saya ngucapin terima kasih banyak untuk Pak Hamid. Sukses selalu Pak untuk memimpin inovasi, berkarya sebagai edutech partner, sebagai pemimpin di sekolah, dan juga sebagai tentu saja ya Pak, pendidik buat murid dan masyarakat. Sukses ya Pak. Nah di sini. Sukses Mas James. Terima kasih Pak Hamid, terima kasih Bapak Ibu yang sudah menyaksikan. Dengan ini bincang inspiratif di episode 1 sudah selesai. Terima kasih dan selamat beristirahat. Sampai jumpa di episode yang selanjutnya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum Bapak Ibu. Terima kasih Bu Lina, Bu Susi, Bu Ibet. Wah, Pak masih ada 2 menit. Kalau mau sapa-sapa, boleh banget loh Pak. Ya, jadi Boleh ya. banyak banget di sini yang
minta rekamannya Pak, gitu ya, mau ngobrol sama Bapak. Wah, Pak, fansnya tolong dihitung ya Pak, ya, dicatat namanya. Aduh, ya, ya. Ya, dadah juga Bapak Ibu Oke, yang sudah Mas mau James. pamit, silakan. Sampai jumpa.